Pada tanggal 14 Agustus tahun 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang, bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi Sultan Syahrir dari golongan muda mendengar kabar ini melalui radio BBC. Ia segera memberitahukan peristiwa tersebut kepada golongan muda. Japan has today surrendered. The last of our enemies. Assalamualaikum saudara-saudara. Waalaikumsalam. Saya membawa kabar bahagia kepada kita semua. Nippon telah menyerah kepada sekutu karena kota Nagasaki dan Hiroshima telah dibom oleh sekutu. Kamu jangan berbohong. Saya tidak berbohong. Saya mendengarnya langsung dari siaran radio BBC. Akan Anda benar, ketika kita mengadakan rapat dengan pemuda lainnya untuk membahas rencana memproklamasikan kemerdekaan negara kita. Ayo, mari kita laksanakan. Pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, golongan muda dipimpin Chairul Saleh mengadakan rapat di Gedung Mikrobiologi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 13 Jakarta. Telah menyerah kepada sekutu. Berarti di Indonesia telah terjadi kekosongan kekuasaan. Tepat sekali, kita harus mendesak golongan tertua Bung Karno untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat seperti itu? Karena PPKI adalah badan bentukan Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proses kemerdekaan kita. Dan itu kita harus menolak hadiah dari Jepang untuk menyusun kemerdekaan kita sendiri. Yang Anda katakan benar. Kemerdekaan adalah hak dan persoalan rakyat yang harus diproklamasikan. Kalau begitu, mari kita meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk memutuskan hubungan terhadap Jepang. Tepat sekali Bunda Wiswikana dari Syahrir, kita harus ke kediaman Soekarno. Saya bersama pemuda lainnya akan meminta merebut kekuasaan dari Jepang. Baiklah, kalau begitu kami pamit undur diri. Baik. Selanjutnya, Darwis Sultan Syahrir Wikana tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Apakah Bung Karno ada? Saya ingin bertemu dengannya. Ya, Mas ada di dalam. Memangnya ada apa ya, curi Kang Mas? Ada hal penting yang harus saya bicarakan dengannya. Oh iya, silakan masuk. Duduk dulu ya. Saya pergi ke kamar Mas dulu di dalam. Siapa Bu yang datang? Itu para pemuda ingin bicara hal penting katanya. Ya sudah, saya ke belakang dulu Kang Mas. Ingin membicarakan keinginan kami untuk secepatnya memproklamasikan kemerdekaan karena Jepang telah kalah. Kesempatan baik untuk kita semua. Kang Mas ada yang cerita. Benar Bu, kota Nagasaki dan Hiroshima telah dibom. Nippon telah kalah. Kita harus menolak kemerdekaan dari mereka. Apakah kita terburu-buru sedangkan berita kekalahan pun masih diragukan? Kita harus memberikan kesan kepada dunia bahwa Indonesia bukan bentukan dari Nippon. Bung harus memproklamirkan kemerdekaan kita secepatnya. Saya akan pikirkan dulu. Untuk apa lagi? Untuk memastikan semua ini. Bung harus melepaskan diri dari mereka. Nippon masih kuat di sini. Nippon telah kalah. Nippon masih bisa angkat senjata, Syahrir. Cukup, tidak ada gunanya kita teriakan ego kita masing-masing. Hidup yang tidak dipertahankan tidak ada yang perlu dibenarkan. Setelah kepergian Sultan Syahrir Wikana dan Darwis, golongan muda lainnya
tiba di kediaman Soekarno. Mereka bermaksud untuk mendesak Soekarno kembali untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, tetapi usaha mereka tetap gagal. Meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sekarang, Bu. Benar itu, Bung, malam ini juga. Semua ini tidak masuk akal. Pikirkannya dengan matang-matang, kita sudah punya pelopor, bahkan kita semuanya sudah siap. Kalau buruh memberikan sinyal, maka Jakarta akan terbakar, dan pasukan Jakarta akan mengepungi ibu kota. Benar itu, Bung. Tidak, kekuatan kalian tidak ada artinya. Ibu masih menunggu sidang PPKI besok. Karena itu adalah jalan terama. Ada apa ini? Ada apa? Kami ingin meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sekarang, Bu. Tidak. Kenapa tidak? Apakah Bung takut? Kami takut, tapi kami tidak ingin gegabah. Baik, kalau masih begitu kami akan... Tangkap apa? Kamu akan apa? Ini kepala tembak sekarang. Maksudnya bukan bantu, kalau begitu kami pamit dulu. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, para golongan muda bergegas untuk meninggalkan kediaman Soekarno. Kemudian para golongan muda segera mengadakan rapat di Jalan Cikini nomor 71 untuk membicarakan masalah ini. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Bung Karno dan Bung Hatta tidak menyetujui usulan ini, apalagi mereka berdua tidak percaya dengan berita ini. Begini saja, saya mengusulkan Bung Karno dan Bung Hatta kita asingkan keluar Jakarta untuk menjauhkan diri dari Nipo. Apakah kalian setuju dengan usulan dari saya? Tapi yang saya bingungkan, kita mau bawa kemana mereka? Bagaimana kalau kita bawa mereka ke Rengas Dengklok dekat Karawang? Karena di sana dekat dengan pemusatan peta dan terjamin aman. Benar, saya setuju dengan pendapat tersebut. Hasil rapat tersebut, para golongan muda memutuskan untuk mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Kedua harus ikut kami ke Karawang. Keesokan harinya, Soebardjo mencari Bung Karno dan Bung Hatta. Tetapi mereka tidak ada di kediamannya, lalu Soebardjo bertanya kepada Wikana dari golongan muda. Kira-kira di mana keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta sekarang? Lebih baik saya bertanya ke Wikana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian bawa kemana Soekarno? Saya tidak tahu. Jangan bohong. Rasanya tidak arif jika kalian membawa dua tokoh nasionalis. Tidak arif bagaimana? Kami telah mencoba untuk meyakinkan mereka, tapi mereka saja menolak. Terakhir pukul 12. Jika mereka tidak memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, nyawa saya taruhannya. Mari kita ke Karawang. Di sisi lain, Sultan Syahrir yang mendengar Bung Karno dan Bung Hatta diasingkan oleh para golongan muda, langsung menemui para pemuda karena beranggapan para pemuda lalu bertindak gegabah. Kalau kalian bertindak brutal dan gegabah, apakah kalian mengharapkan aku untuk mendukung perbuatan kalian? Dari caraku, kalian bisa menilai bahwa aku berseberangan dengan Bung Hatta dan Bung Karno. Tetapi jika kalian menginginkan kemerdekaan, bawa dia kembali. Gerakan ini sudah mendapat dukungan dari peta. Tetapi satu hal yang harus kalian ketahui, satu atau dua tiga orang dari kalian tidak dapat cukup menghentikan mereka. Kembali mereka ke Jakarta sekarang. Pada pukul 17.03 sore, Soebardjo yang ditemani oleh Wikana tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Bung Karno dan Bung Hatta. Di mana Bung Karno dan Bung Hatta sekarang? Bung mau apa? Di mana Bung Karno dan Bung Hatta sekarang? Ada apa? Kamu tema saya? Soekarno, bagaimana keadaan Jakarta sekarang? Tidak apa-apa, tidak ada resolusi apapun di Jakarta. Jadi kita telah menggunakan satu hati dengan sia-sia. Satu hal yang penting, radio telah menyiarkan bahwa Nippon telah menyerahkan kekuasaannya kepada sekutu. Nippon sudah habis. Syahrir benar, Bung. Kita segera ke Jakarta. Sekarang juga, Bung. Kita akan Kamu diam. Setelah sampai di Jakarta dan melakukan perundingan bersama golongan muda dan tua, mereka setuju memakai rumah Laksamana Mada untuk menyusun naskah teks proklamasi.